Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 2 orang. Di sini atas nama saya sendiri Jusniati dan rekan saya atas nama Wafika Hayati. Di sini saya sebagai moderator atau tim penyaji yang akan membuka sesi diskusi presentasi ini. Di sini saya akan memaparkan materi diskusi yang diberikan oleh Ibu dosen pengantar manajemen, yaitu Ibu Sari Hayati, SE, MM. Materi manajemen yang akan saya presentasikan adalah berjudul Manajemen dan Manajer beserta Organizing atau Pengorganisasian. Baiklah, saya akan membuka sesi pertama, yaitu Manajemen dan Manajer. Di sini adalah kita akan membahas pengertian manajemen. Pengertian manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian sumber daya untuk mencapai tujuan. Kemudian yang kedua, menurut Henry Fayol, manajemen adalah proses merencanakan, mengorganisasi, memimpin, dan mengendalikan. Kemudian yang kedua adalah fungsi manajemen. Fungsi manajemen terdiri dari 4, yaitu planning atau perencanaan, kemudian yang kedua organizing atau pengorganisasian, kemudian yang ketiga adalah leading atau kepemimpinan, yang keempat adalah controlling atau pengendalian. Kemudian kita masuk pada bagian ketiga adalah tingkatan manajemen. Tingkatan manajemen adalah manajemen puncak atau CEO atau direktur. Kemudian yang kedua adalah manajemen menengah, manajemen divisi, manajemen operasional, supervisor atau kepala tim. Kemudian yang keempat adalah peran dan tugas manajer. Peran dan tugas manajer adalah satu, peran interpersonal atau pemimpin atau penghubung. Dalam manajemen, peran interpersonal adalah peran yang melibatkan interaksi langsung dengan orang lain, baik di dalam maupun di luar organisasi. Kemudian yang kedua adalah peran informasional, yaitu pemantau atau penyebar informasi. Dalam konteks manajemen dan bisnis, tugas dan peran informasional mengacu pada bagaimana seseorang manajer atau memimpin, mengumpulkan, memproses, dan menyebarkan informasi dalam organisasi. Kemudian yang ketiga adalah peran pengambilan keputusan, negosiator, penyelesaian masalah. Setiap organisasi atau bisnis membutuhkan proses pengambilan keputusan yang efektif agar dapat berkembang dan mencapai tujuan dengan optimal. Kemudian kita masuk pada yang kelima adalah keterampilan yang dibutuhkan oleh seorang manajemen. Keterampilan yang dibutuhkan oleh seorang manajer atau manajemen adalah keterampilan teknis, kemudian keterampilan konseptual, keterampilan interpersonal. Kemudian yang keenam adalah gaya kepemimpinan manajer. Gaya kepemimpinan manajer itu yaitu ada 3, otoriter, demokratis, dan laissez-faire. Kesimpulannya adalah manajemen adalah kunci keberhasilan. Manajemen berperan dalam mengelola sumber daya untuk mencapai tujuan. Pentingnya kepemimpinan dalam manajemen. Kemudian akan dilanjutkan oleh rekan saya atas nama Wafika Hayati dalam materi pengorganisasian. Saya persilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai manajemen organisasi atau organizing. Jadi, pengorganisasian adalah suatu proses untuk mengatur sumber daya dan aktivitas untuk mencapai tujuan yang lebih efektif dan efisien. Nah, di dalam pengorganisasian ada beberapa konsep dasar yang perlu kita ketahui, yaitu yang pertama adalah tujuan. Tujuan pengorganisasian adalah untuk meningkatkan koordinasi, mempermudah pencapaian tujuan, serta membagi tugas dan bertanggung jawab secara jelas. Yang kedua adalah fungsi pengorganisasian. Di dalam manajemen, fungsi pengorganisasian dapat membantu koordinasi antara individu dan tim, membagi tugas dan tanggung jawab secara jelas, meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja, dan menjamin penggunaan sumber daya yang optimal. Yang ketiga adalah prinsip-prinsip pengorganisasian, seperti spesialisasi kerja, hierarki dan rantai komando, kesatuan pemerintah, rentang kendali, delegasi dan wewenang tanggung jawab, dan koordinasi antar bagian. Yang keempat adalah proses pengorganisasian. Yang pertama adalah proses untuk mengidentifikasi kegiatan, kedua proses pengelompokan kerja, 3 penetapan hubungan wewenang dan tanggung jawab. Yang keempat adalah proses koordinasi antar unit kerja. Yang kelima yaitu struktur organisasi, seperti struktur fungsional, struktur divisional, struktur matriks, dan juga struktur tim.
Selanjutnya, yang keenam adalah bentuk-bentuk organisasi. Bentuk organisasi yang paling umum adalah organisasi lini dan staf, organisasi fungsional, organisasi matriks, dan organisasi proyek. Di sini juga ada beberapa faktor yang mempengaruhi organisasi, seperti ukuran kerja, ini merujuk pada kompleksitas perusahaan tersebut. Lalu ada teknologi yang digunakan, lingkungan bisnis yang dinamis, dan budaya organisasi. Yang terakhir adalah tantangan dalam organisasi. Di antaranya konflik antar departemen, kurangnya komunikasi, delegasi yang tidak efektif, dan kurangnya fleksibilitas dalam struktur. Demikian pembahasan tentang organisasi yang dapat saya sampaikan. Kesimpulannya adalah manajemen organisasi merupakan proses yang sangat penting dalam mencapai tujuan organisasi. Organisasi yang efektif dapat meningkatkan kinerja dan produktivitas, serta mencapai kesuksesan yang optimal. Semoga pembahasan dari kami, yaitu kelompok 2, dapat memberikan manfaat dan pengetahuan mengenai manajemen dan manajer yang disampaikan teman saya, Jusmiati, dan juga mengenai organizing yang baru saja saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.